Pertanyaan yang kedua, jelaskan pembagian hukum nun mati dan tanwin serta berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab. Pembagian hukum nun mati dan tanwin itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, idhar, artinya jelas. Secara istilah, idhar itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya tanpa tanpa tambahan. Maksudnya tanpa tambahan guna, tanpa disamarkan, tanpa dengung dan lain-lain. Jadi mengeluarkan hurufnya itu harus dengan jelas. Nah, idhar di sini juga disebut idhar halak atau idhar halqi karena huruf-hurufnya itu semuanya berasal dari sifat al-halqi, sifat al-halak. Yang mana huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho. Pedomannya atau patokannya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar halak yang 6 yang tadi disebut, maka cara membacanya harus dijelaskan. Makhraj nun tanwin, nun sukun dan tanwinnya itu harus jelas. Dan juga makhraj hurufnya itu harus dijelaskan. Jangan diidghamkan, jangan disamarkan, jangan digunakan ya. Seperti contoh min hasanatin atau yanhauna, atau juga alimun hakim. Nah, jadi makhraj nun sukun sama tanwin juga makhraj huruf idhar halaknya itu harus dijelaskan ya. Yang kedua, idgham. Idgham artinya memasukkan atau idkhalu syai' fi syai', yaitu memasukkan satu perkara kepada perkara yang lain. Adapun menurut istilah, yaitu memasukkan huruf yang mati terhadap huruf yang berharokat, sehingga seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasdid. Adapun huruf idgham itu ada 6 ya, keseluruhannya ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun, atau dikumpulkan dalam satu lafaz yarmaluna. Nah, idgham sendiri itu terbagi 2 bagian. Yang pertama idgham bigunnah atau idgham al gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw. Patokannya atau pedomannya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham ma'al gunnah yang 4, salah satu dari yang 4, maka cara membacanya harus diidghamkan dan disertai dengan gunnah. Disertai dengan gunnah, yaitu suara dengung ya. Dengan mendengungkannya itu 2 ketukan atau 2 harokat. Seperti contoh may yaqulu, asalnya itu man yaqulu. Tetapi karena nun sukun bertemu ya huruf idgham al gunnah, maka bacanya diidghamkan atau dimasukkan disertai dengan gunnah ya. May yaqulu atau mimman mana'a, asalnya itu mimman mana'a, tetapi di situ nun sukun bertemu mim ya. Makanya diidghamkan disertai dengan dengung. Mimman mana'a. Nah, begitu. Tapi ada catatan bahwa ketika nun sukun bertemu huruf ya atau huruf waw di dalam satu lafaz atau dalam satu kalimat, maka itu tidak terjadi idgham ma'al gunnah, tetapi terjadi idhar mutlaq, seperti lafaz dunya sinwa. Nah, itu nun sukun bertemu waw, sinwa dalam satu kalimat, atau dunya nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat, maka itu tidak terjadi idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, tetapi jadi idhar mutlaq ya. Baik, yang selanjutnya
bagian kedua dari idgham yaitu idgham bila gunnah, yaitu memasukkan makhraj nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham bila gunnah. Hurufnya itu ada dua, lam dan ro. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro, maka membacanya itu harus diidghamkan, harus dimasukkan makhraj nun sukun atau tanwin itu ke huruf lam atau ro, tapi tidak disertai dengan dengung ya. Harus dicatat, ini tidak disertai dengan dengung. Seperti contoh miladun, mil asalnya min ladun, tapi di situ nun sukun bertemu lam, jadi miladun tidak ada dengung ya. Atau bertemu ro, mirrob mirrob mirrob, nah tidak ada dengung. Ketiga, iklab artinya membalik atau menukar satu huruf, menukarkan satu huruf terhadap huruf yang lain. Nah, maksudnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf iklab, maka makhraj nun sukun atau tanwinnya itu ditukarkan menjadi huruf mim. Nah, huruf iklab itu ada satu, yaitu ba. Seperti contoh, nun sukun bertemu ba, mim ba'di, asalnya min ba'di. Karena di situ nun sukun bertemu ba, maka makhraj nun sukunnya ditukarkan sama mim. Jadi dibaca mim ba'di. Atau tanwin bertemu ba. Contoh sami'un basir, asalnya sami'un basir. Nah, karena di situ nun sukun tanwin bertemu ba, maka suara atau makhraj tanwinnya itu ditukarkan menjadi mim. Sami'un basir. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa itu secara bahasa artinya samar. Tapi kalau secara istilah yaitu mengucapkan huruf yang disamarkan atau diikhfakan di antara sifat idhar dan idgham tanpa tasydid, tapi tetap disertai gunnah pada huruf pertamanya. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dibacanya samar ya, antara idhar dan idgham. Lalu diteruskan ke makhraj huruf yang setelahnya. Huruf ikhfa sendiri ada 15, yaitu shad, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, zo, dan bo, bod ya. Namun ikhfa tersebut terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ikhfa aqrab, hurufnya itu ada 3, yaitu ta, po, dal. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 3 tersebut, maka cara membacanya nun sukun atau tanwin itu dibacanya samar ya, antara idhar dan idgham, tapi samarnya dekat sekali ya, dekat dengan huruf yang 3 tadi. Seperti contoh nun sukun bertemu ta, min tahtiha, min tahtiha ya. Atau dal ya, man dzalladzi, man dzalladzi. Atau tanwin ya, tanwin bertemu po, qauman qaghin. Nah, itu ya contohnya. Nah, yang kedua ada ikhfa ab'ad. Ab'ad dulu ya. Huruf ikhfa ab'ad itu ada 2, yaitu qaf dan kaf. Cara membacanya apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa ab'ad yang 2 barusan salah satunya, maka cara membacanya seperti tadi ya, disamarkan. Tapi cara menyamarkannya agak jauh ini ya, jauh dengungnya itu jauh.
seperti in kuntum, in kuntum. Nah, atau nun sukun bertemu qaf, min qablikum. Nah, begitu. Atau tanwin bertemu qaf ya, syai'in qadir. Nah, begitu, jadi jauh. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ikhfa itu ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat sendiri itu ada 10. Huruf ikhfa ausat itu ada 10, selain dari huruf ikhfa akrob dan huruf ikhfa abad. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 10 yang selain dari huruf ikhfa akrob dan ikhfa abad, maka menyamarkan mengikhfakan nun sukun atau tanwin itu di pertengahan ya, di pertengahan, seperti nun sukun bertemu jim, ihdong jama. Nah, itu kan dekat, pertengahan ya, jauh, terlalu jauh tidak, terlalu dekat tidak. Atau nun sukun bertemu sa ya, min sulusa. Nah, itu dekat ya, pertengahan ya.